ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا ولك الحمد حتى ترضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Faba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh tidak layak dan tidak patut yang mana Allah tidak pernah bosan untuk mencurahkan, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian dari diri kita lalu ada celah untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak layak. Sehingga apa? Perlu kita yakini dan perlu kita resapi bahwa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus seimbang dengan curahan nikmat dan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita, sehingga rasa syukur itu tidak boleh putus dari kita apapun kondisi kita. Walaupun pada satu saat misal kita merasa kekurangan dan belum terkabulkan apa yang kita inginkan, itu berarti kemudian Allah lupa akan curahan nikmat dan kasih sayangnya terhadap kita. Tidak, tapi semua itu akan dipahami oleh Allah bahwa apa yang diberikan kepada kita itu sesuai kebutuhan dan sesuai apa yang terbaik buat kita. Sehingga kemudian sekali lagi dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kemarin kalau tidak salah saya di WA oleh Bapak siapa itu ya, untuk ngisi kajian Ahad pagi di hari ini. Kebetulan saya kosongi karena nanti sore saya sudah harus ke Jogja, tapi karena jamnya jauh sehingga kemudian ya sudah saya sempatkan ke Gresik dulu. Lalu saya diminta tema, apa temanya Ustadz? Lalu saya WA sekenanya, menjaga keistiqomahan dalam ketaatan. Menurut Bapak Ibu, beban terberat buat kita sebagai orang yang mengaku mukmin, mengaku muslim, apa? Menurut jenengan? Kalau kita lihat dari sejarah kehidupan umat manusia yang beriman, tidak jauh-jauh dari zaman Muhammad SAW saja, itu hal dirasa yang paling berat adalah menjaga keistiqomahan. Tidak ada lagi. Maka ketika saat turun wahyu, itu kan berarti turun perintah sekaligus turun adanya larangan. Nah, saat turun wahyu itu ada fenomena menarik yang perlu kita cermati. Sahabat itu selalu memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW. Lalu saat itu sahabat melihat bahwa ada perubahan signifikan dalam kehidupan Rasulullah. Dan itu di fisik beliau. Lalu tepatnya itu di perubahan rambut. Jadi rambut Rasulullah itu biasanya tidak banyak ubannya, tapi kok saat itu banyak uban. Dan itu terlihat signifikan. Paling jawaban jenengan yo ancene wis tuwa tat gitu. Oke, kalau saya kan memang sudah tua jadi perubahan. Tapi perlu kita cermati apa yang terjadi di situ, itu yang terpenting.
Dan itu juga nanti jenengan jadikan dalil, oh berarti uban itu juga ada dalilnya gitu. Lek jenengan biasa kan begini, ketemu temannya banyak uban, wah kakean mikir awakmu ya, gitu kan. Nah ternyata iya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada perubahan signifikan di tubuh beliau, yaitu di rambutnya itu karena terbebani pikiran saat turun wahyu, tepatnya di surat Hud ayat 112. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul kenapa kok kali ini engkau berubah, yaitu banyak uban? Jawaban Rasulullah, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang menjadikan saya cepat berubah itu adalah turunnya surat Hud dan saudara-saudara Hud. Saudara Hud itu kalau kita lihat tafsir termasuk surat An-Naba, amma yatasa'alun itu, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mudathir. Kalau kita lihat tafsir, karena di situ banyak hal yang perlu dipikir dan membutuhkan pikiran berat. Nah di surat Hud itu tepatnya di di ayat 112 ketika turun ayat fastaqim kama umirta, istiqomalah kamu Muhammad terhadap apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Dan itu paling berat. Sama dengan kita, hanya menulis identitas, saya Muslim dan tertulis di KTP gampang. Tapi kemudian dituntut untuk istiqomah dan menunjukkan eksistensi keislamannya. Lalu di dalam kehidupannya itu akan mengimplementasikan nilai-nilai keislaman, itu paling berat. Tidak ada lagi. Makanya kemudian jangan salahkan jika ada ilmuwan yang melakukan riset, penelitian, kemudian mana negara yang orang-orangnya itu hidup paling islami, artinya hidupnya itu menunjukkan nilai-nilai keislaman, tidak dilihat dari kuantitas tapi kualitasnya. Kuantitas itu jumlah, berapa jumlah penduduk Islamnya, jelas Indonesia nomor 1, tapi ini dilihat dari kualitas keislamannya. Jenengan ingat dan tahu berapa urutan negara Indonesia? Urutan keberapa menurut jenengan? Nomor 1, nomor 138 dari semua negara yang diteliti itu. Saudi saja tidak bisa menjadi nomor 1, Saudi loh ya. Indonesia nomor 138. Kenapa? Betul jumlah penduduknya mayoritas Muslim, tapi ketika dilihat dari aktivitas sehari-harinya, tampilan untuk menampilkan keislaman itu rendah. Mulai dari kedisiplinan, semacam-macam lah. Dilihat lingkungan kotor semua. Dan kotornya itu kebetulan di lingkungan masjid. Wah, ini nggak cocok ini. Kemudian macam-macam lah. Di lingkungan perumahan yang seharusnya bersih kotor, wah ini enggak islami. Kenapa? Karena Islam mengajarkan agar pemeluknya itu hidup bersih, bersih jiwanya, bersih tubuhnya, bersih lingkungannya. Ketika berlalu lintas pas di lampu merah, peneliti itu tahu, oh ini lampu merah seharusnya berhenti, nyolong semua berangkat. Banyak yang berangkat, banyak yang nerobos. Wah ini hidup enggak islami ini. Seharusnya ini kan sudah menjadi kesepakatan bahwa lampu merah itu berhenti. Dan dia tahu dalilnya. Al-muslimuna ala syurutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Orang muslim itu harus memegangi syarat yang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk dilakukan. Kecuali syarat dalam rangka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu tidak boleh diikuti. Selama tidak dalam itu harus diikuti. Tahu, lah iki wis sepakat lek lampu merah berhenti kok nerobos, nggak islami. Wah, wis macam-macam. Akhirnya Indonesia rankingnya 138.
Apa iku sing riset peneliti gak mbucuki? Apa kita ndak tersinggung? Yang ndak tersinggung ya harus evaluasi diri. Lah ternyata menjaga keistiqomahan, keeksistensian itu tidak gampang. Maka balik lagi, pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat fastaqim kama umirta, itu beban pikirannya tinggi. Beban pikirannya tinggi. Nah sehingga kemudian begini, karena menjaga istiqomah itu berat, itu pahalanya tidak main-main yang dijanjikan oleh Allah. Surga, bukan kipas angin. Surga. Makanya jenengan lihat di surat Al-Ahqaf ayat 13-14 itu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang sudah menyatakan diri bahwa Tuhan kami adalah Allah, berarti menjaga ketauhidan, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka mereka tidak ada kekhawatiran ketika hidup di dunia ini, enggak khawatir kalau nanti enggak dapat rezeki, enggak ada khawatir. Tetap tauhidnya kuat. Dan dia waktu nanti di akhirat pun tidak akan merasa sedih. Kenapa? Tahu pahalanya. Apa? Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, kekal di surga itu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang dilakukan pada saat di dunia. Apa memang berat njogo tauhid? Saya tunjukkan faktanya. Ada orang itu sudah menyatakan bahwa semua yang ngatur rezeki itu Allah, dan itu sudah bertauhid. Yang ngatur rezeki itu Allah, yang ngatur sehat itu Allah, yang memberi kesembuhan itu Allah. Itu pernyataan di awal. Tapi dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Orang ini nanti istiqomah atau tidak dengan pernyataannya itu. Dari sisi bisnis. Dia mempelajari sistem bisnis. Lalu membuka bisnis. Dari mempelajari bahwa yang layak untuk bisnis saat ini adalah ini. Tempat yang strategis adalah di sini. Sudah dilakukan semua. Buka dia bisnis. Misalnya berdagang, dibuka 1 bulan ya laku sih, tapi ya paling 1-2 yang datang. 2 bulan ada tambahan sedikit, tapi belum maksimal, wis ndak nutut. Jangankan untuk membayar pegawai, untuk mengembalikan modal gak nutut. Iki tauhidnya jek lumayan jekan. Barangkali bulan depan lah rame. Ini sudah 2 bulan loh ya. Bulan ketiga itu ya maju tapi tetap tidak nutut. Waduh, ini gimana ini? Wes mulai ragu dengan tauhidnya. Apa benar ini kalau Allah ini yang maha memberi rezeki macam-macam? Nah, saat galau itu kemudian ngopi di warung kopi, ketemu teman lamanya, sesama pembisnis, ditanya, "Cak, ya apa bisnis sampean rame ta?" "Waduh, wis 3 wulan gak ono perkembangan." "Terus apa yang sampean lakukan?" "Ya biasa. Wis tak pokoknya cara menata, bagaimana cara menata saya yang saya jual itu, bagaimana pelayanan, wis semua beres. Pokoknya sesuai dengan SOP bisnis sudah saya lakukan." "Sudah berapa bulan, Cak?" 3 bulan. "Walah, Cak, saya juga dulu pengalaman kayak sampean itu." "Terus?" "Wis, kesuwen apa? Nang Gunung Kawi ana wong sakti." Lho ayo. Tauhidnya mulai diuji. Isek Rabbuna Allah tak wis mikir, "Oh iya rek tak budal nang Gunung Kawi." Berat istiqomah itu.
Habis itu mikir, waduh modal saya sudah sekian, sudah dadal tauhidnya, berangkat nang Gunung Kawi. Jare ono wong sakti. Lah pertanyaannya, apakah memang betul misalnya orang itu bisa membantu? Bisa jadi betul, karena di balik itu ada kekuatan yang memang mengganggu tauhid orang. Wis tinggal kita mau meyakini tetap Allah ataukah pindah. Kayak gitu cara Allah nguji. Diuji sakit. Secara syar'i untuk mengobati sakit itu ya konsultasi ke dokter untuk mengambil sebabnya. Yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah, tapi kan Allah mempersilahkan mengambil sebab musababnya untuk jadi sembuh. Secara syar'i boleh ke dokter konsultasi, nanti diberi obat. Ini sebagai wasilah untuk menyembuhkan. Diuji oleh Allah, diberi sakit tahun-tahunan gak sembuh. Wis dokter model opo wis diparani, spesialis opo wis didatangi, tapi diuji Allah belum sembuh. Kira-kira masih kuat gak keyakinannya kalau yang memberi sembuhan itu Allah? Diuji. Ada nabi itu yang diuji seumur hidupnya sakit, yo tetap tauhidnya kuat. Tapi kadang ada orang diuji setahun nggak sembuh-sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini wis mulai goyah tauhidnya. Walah dokter ini nggak profesional, wis macam-macam lah. Habis itu ketemu lagi dengan teman, lu cak gimana sih kesehatannya? Aduh saya ini sudah setahun sakit lu sudah berobat? Sudah, terus ke dokter kemana-mana, dokter model apapun sudah saya kunjungi. Habis itu temannya bilang, wadah Cak, saya dulu juga punya pengalaman kayak sampean ini, sakit lama, terus wes ke dokter macem-macem, gak iki, gak waras, terus tiba Cak, ternyata Cak, sayanya datang ke seorang dukun gini, sembuh, goyah hatinya, abot, istiqomah itu abot. Jangan dikira ndak berat. Enek wong tahajud, di dalam tahajudnya itu minta kaya, ngono sampai batu ireng lho gak soge-soge. Ya apa? Itu sudah mulai goyah. Iki awas serius nggak ya mendengarkan doa saya ini? Gitu sudah. Nggak perlu begitu. Allah tahu kebutuhan kita, itu tahu. Habis itu berpikir, iki ono wong sebelahku iki ojo maneh tahajud wudu lho gak ngerti, tapi kok terus woge diuji sampean wis gak tahajud-tahajudan. Coba jadi keistiqomahan jenengan itu diuji. Makanya Rasulullah ketika turun ayat itu fastaqim kama umirta, iku langsung mikir abot. Dan itu manusiawi, jangan dikira nggak manusiawi, memang manusia begitu. Maka pahalanya besar. Nah sehingga di surat Fussilat ayat 30 itu pun disampaikan sama nada ayatnya itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan diri bahwa Tuhan kami adalah Allah, menjaga, ini berarti menunjukkan ketauhidannya, lalu istiqomah dia, tsumastaqamu, lalu istiqomah, konsisten menjaga ketauhidannya. Apa? Allah mengerahkan malaikat untuk turun kepada orang yang istiqomah itu. Apa? Memberi berita, alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, kalau kamu mau istiqomah nggak usah khawatir urusan dunia, diurus oleh Allah. Wala tahzanu, dan kamu tidak usah resah, nggak usah risau, nggak usah takut, nanti di akhirat diurus oleh Allah. Lalu malaikat diminta untuk memberi gembira apa? Kasih berita gembira kepada orang yang istiqomah itu, bahwa nanti pahalanya adalah surga. Lu jenengan ini model-model orang istiqomah. Lek nggak istiqomah lah polinuniluna masjid, lo omah po lah gitu. Sing sepuh-sepuh lo, yang sholat sudah ndak bisa
apa sujud kecuali di atas kursi. Itu kalau nggak istiqomah apa coba modal sampean? Oh yo gak ono pembagian amplop ngoyoan. Ya itu karena keistiqomahan kita. Dan jangan khawatir itu diurus oleh Allah jenengan. Surga. Amin. Nggak gampang itu jaga istiqomah. Wis mulai apa ya basa gresike bediding, mulai adem. Kowe nak kemul nduk omah apa? Ya kan? Mending pakai selimut di rumah. Tapi karena keistiqomahan itu. Ngene ono sing ngrasani, oh sing tuwek-tuwek gak mergo istiqomah wis eling arep mati, ono sing ngono jekan. Ndak begitu. Ya walaupun itu sebagai motivasi kita ya tetap istiqomah. Akhirnya kok diwalik sing tuwa ya ngrasani sing nom. Kok anggap umurmu gek nom kok mati kari ya iso dadi awakmu sing dhisik lak ngono sih Yohan. Jadi menjaga keistiqomahan itu nggak gampang loh Pak Bu, nggak gampang. Itu butuh nyali, sehingga pahalanya luar biasa. Begitu. Wong Nabi saja merasa berat, apalagi kita. Lu ngono lo, gitu lo dihibur oleh Allah SWT. Allah itu tahu kalau kita itu lemah. Makanya di Fusilat ayat ke-6 itu hiburan. Tapi jangan dianggap hiburan nggak dicermati, harus dicermati. Apa di ayat yang ke-6 itu? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Mari kita cermati ayat ini. Kata Allah di situ berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa kamu, maka Muhammad di ana basyarum mithlukum, saya adalah manusia seperti kalian wahai umatku. Tapi saya diberi wahyu apa? Bahwasanya yang patut disembah itu hanya Allah. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kamu dengan pernyataan itu, dengan keyakinan itu bahwa yang patut disembah dengan benar, dengan hak itu adalah Allah. Tapi disusul kata wastaghfiruhu. Jenengan tahu rahasianya? Kenapa di ayat ini setelah fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu? Tahu rahasianya? Tahu? Sudah tahu? Lewes tahu ya wis assalamualaikum, kasih do ceramah. Rahasianya adalah walaupun kita itu sudah berupaya istiqomah, namanya manusia punya kelemahan. Kadang sudah niat nggak jadi. Wis niat nang masjid gak sido. Jadi menjaga istiqomah niatnya lu kadang nggak tembus. Mau sedekah, wis mau diberikan, nggak sido. Maka kemudian apa? Fastaghfiruhu ilai. Fastaghfiruhu. Maka mintalah ampun kepada Allah saat itu. Tapi jangan dijadikan dalam apa masalah ini istighfar itu sebagai pengganti tidak istiqomah, bukan begitu. Kita tetap berupaya untuk istiqomah, tapi pada satu saat kepleset itu istighfarlah. Lalu kembalilah untuk berupaya beristiqomah lagi. Jangan kemudian wes gak istiqomah tak istighfar air, salah itu. Nah begitu. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrik itu. Lu kurang apa? Allah menyuruh istiqomah tapi juga tahu kelemahan kita. Makanya dari situ kalau mau istiqomah itu kan kita ini sudah minta kepada Allah untuk istiqomah, tapi kok ternyata kadang lemah. Itu tak tunjukkan rahasianya. Kalau sudah mau melakukan kebaikan jangan direm. Jangan direm. Wis tak gagal. Saya pengalaman. Sudah kepingin tahajud. Wis tak awali tidur awal. Nanti malam bangun tahajud. Apakah nanti jenengan
pernah pengalaman kayak saya atau tidak? Habis itu ngelilir, terbangun jam 2, nyawang jam ini. Waduh rek, kayak jam 2 rek, kemulan neh. Itu kan ngerem berarti toh? Ngerem untuk baik. Pertanyaannya, engkau bangun maneh ta bablas subuh? Padha wae nek ngono sampean ya pengalaman. Saya berkali-kali, jadi kalau lihat jam, oh saya jam 2 rek, subuh jam 4 lebih. Selimut lagi, bablas. Jangan direm. Kalau sudah terbangun, cepat-cepatlah wudhu dan sholatlah. Nggak tahu kuat jenengan itu berapa rakaat. Apakah kuatnya itu nanti nyambung sampai subuh, ataukah menjalankan beberapa rakaat kemudian jenengan tutup witir? Lakukanlah, jangan direm. Lek direm bablas. Iku pengalamanku loh ya. Lek jenengan, oh ndak Ustaz saya tetap ya wis api. Bagus. Tapi pengalamanku ndak berhasil. Pokoknya kalau sudah terbangun, narik selimut lagi bablas. Los gak sido tahajud. Ndak jadi tahajud. Jenengan kayak gitu ya. Nah, jangan direm. Masih ngantuk Ustaz? Ndak apa-apa, jenengan bangun, sholat 2 rakaat tutupan witir, habis itu tidur lagi, nanti subuh bangun lagi. Yang penting niat jenengan tahajud loh, sudah kesampaian. Lek direm gagal. Jenengan mau sedekah, wis mau diberikan sampean rem, nggak jadi. Aku ya pengalaman. Saya itu di jalan ketemu ini sepertinya anak yatim ini. Belum lama bapaknya meninggal. Terus di saku saya ada 10.000 mau tak kasihkan. Disapa sama teman. Pak mau kemana? Oh, anaknya ini sudah lewat sedikit terus nggak tak panggil. Akhirnya 10.000 tak mampir ngopi. Gak sido. Coba tadi ya wis jangan direm, wis kasihkan, beres. Sampeyan ya pengalaman ngono. Iya. Jenengan mau ke pasar terus mau sedekah sampean rem, kasih itu sedekah dadi tuku berambang. Itu jangan direm. Nah, diantara menjaga keistiqomahan itu begitu. Walaupun itu kecil, lakukan. Lakukan, jangan menunggu besar. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahu amalan apa, di antara amalan apa yang paling dicintai Allah, itu adalah amalan yang dilakukan secara istiqomah, secara kontinu, walaupun itu kecil. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa ingkollat. Di antara amal soleh, amal kebajikan yang paling dicintai oleh Allah, yang dilakukan oleh hambanya adalah yang dilakukan secara terus menerus walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil, jangan tak kasih tahu, dan kesannya itu enak, kesannya enak. Walaupun jenengan itu senyum terhadap teman, tapi itu jenengan lakukan setiap hari, orang itu terkesan orang wape. Tapi lek setahun sekali dirasani sampean, kayak biar mecoco dungaren kok senyum lah. Wong manusia saja nggak suka, apalagi Allah gitu loh. Tapi setiap hari itu nyapa, senyum, itu orang seneng. Waduh rek itu, api wong itu, bagus orang itu. Setiap hari lo senyum, kayak ndak ada susahnya orang itu. Itu. Jenengan walaupun memberi 2.000 loh ya. Itu setiap hari yang jenengan beri itu loh. 2.000 loh kayak cerita. Padahal mek 2.000. Tapi karena dilakukan kontinu, wah apik wong iku, ben ketemu aku lo ngekei apa 2.000. Tapi cerita nggak mungkin sampean deh ngekei mek 2.000. Lek mek pisan memang iya begitu. Memberi 1 kali 2.000 gitu. Tapi lek 2.000 itu jenengan lakukan kontinu, itu kesannya bagus. Dan memang itu apa ya, hukum. Kalau saya bilang hukum kauniyah memang begitu. Jadi sudah disetting oleh Allah kebaikan yang dilakukan dan secara kontinu itu begitu. Nah begitu.
Saya dibatasi sampai jam berapa? 9 ya gak apa-apa wis padha kuwate. Nah, sekarang pindah. Cara menjaga istiqomah itu ya apa? Itu penting. Kan tadi sudah kita tahu bahwa oh pahala istiqomah itu besar ya begini. Caranya gimana? Paling penting cara. Pertama, jangan lupa doa. Makanya karena Allah itu juga punya sifat bisa membolak-balikkan hati manusia, maka kita harus mengakui itu dan berdoa. Bisa jadi pagi kita itu baik, sore menjadi jelek, atau sore baik, pagi menjadi jelek. Itu kita manusia. Makanya kemudian doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik, itu populerkan dan jadikan gaya hidup. Jadikan gaya hidup. Kalau sudah dijadikan gaya hidup itu ya selalu ingat kita dimanapun, wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik, teguhkanlah, tetapkanlah hati saya ini untuk tetap pada agamamu dan ketaatan kepadamu. Kenapa? Apakah Allah kalau kita tidak minta itu tidak tahu-tahu? Tapi Allah pun menunggu keseriusan kita, sehingga kita menyadari kalau kita itu lemah dan bisa berubah-ubah hati itu, mintalah kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Itu selalu gitu. Dan kalau dikabulkan Allah sampai akhir hayat, kita posisinya adalah berada pada agama Allah dan ketaatan kepada Allah. Amin. Walaupun pakai sepeda motor, pakai mobil, enggak apa-apa dong. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Daripada mikir macet lah tambah stres. Ya mending doa. Daripada meso ya toh, kan mending lisan itu warnai dengan zikir kepada Allah, diantaranya doa itu, dan jadikan gaya hidup. Termasuk istighfar itu jadikan gaya hidup. Astagfirullahaladzim. Saya selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan lisan saya itu selalu terbasahi dengan istighfar. Saya bangun tidur pun setelah doa setelah tidur itu tetap astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan Nabi saja mengajarkan istighfar itu sehari tidak kurang dari 100 kali. Padahal Nabi itu sudah maksum, sudah terjaga, terlindungi dari dosa. Itu istighfar. Lah kita yang nggak terlindungi, ya apa? Berarti doa. Yang kedua, jangan lupa membaca sejarah orang-orang yang teruji terdahulu dan sudah dikasih label oleh Allah menjadi penduduk surga. Itu sangat menginspirasi kita. Contoh, keluarga Yasir yang di situ punya anak namanya Ammar, terus sama istrinya itu disiksa habis-habisan oleh orang kafir Quraisy. Apa? Jangan menyatakan iman, jangan menyatakan Islam, hanya itu. Tapi disiksa habis-habisan. Yasir itu disiksa di hadapan anaknya yang namanya Ammar. Jadi bapaknya disiksa di depannya karena urutannya nanti, Ammar kamu harus keluar dari Islam. Ini lihat bapakmu. Istrinya pun disiksa. Tapi tetap bersabar dan tetap istiqomah. Sehingga kemudian ketika Rasulullah mengetahui itu, apa ucapan Rasulullah kepada keluarga Yasir? Sobron ya ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kembalimu adalah surga. Ujian kita itu belum, kalau menurut saya belum ada ujian yang seberat itu.
Jenengan mau berangkat jamaah itu ujiannya itu bukan dari luar, hanya ada dalam diri kita sendiri. Mau sholat itu belum ada ujian dari luar, hanya ada dalam diri kita sendiri. Ada nggak jenengan dihadang orang nggak usah jamaah, balik pulang? Ada? Nggak pernah ada. Ada nggak orang di kita, kalau kamu mau sholat tak injek kepalamu? Nggak ada. Hanya dalam diri kita sendiri. Ujiannya begitu. Nggak seperti orang dulu. Bilal itu hanya mempertahankan kalimat tauhid ahad, ahad, ahad. Itu diinjak-injak oleh orang kafir Quraisy. Dan ketika matahari terik itu ditidurkan terlentang di atas pasir, lalu dadanya dikasih batu besar, tidak bisa bergerak. Jangan dikira kayak tidur di depan masjid kita ada rumputnya, jangan dikira. Di atas pasir yang panas itu mateng itu, Bu. Saya sama Pak Yai Agus ini sudah tahu itu di Timur Tengah ini. Ini ada Pak Yai Agus Zulkarnain ini, teman-teman. Tahu. Itu kalau musim kemarau di Arab itu, sepatu dari karet lupa nggak diteduhkan gitu, melontir. Jadi habis sholat nggak bisa dipakai. Iku sepatu loh ya, apa mana gegere sampean? Coba kaset pita loh, kasetku dulu kan ada kaset pita itu kalau kita letakkan di atas dashboard mobil itu, terus kemudian kaca ini tidak terlindungi kardus atau apa, kita keluar melontir kaset itu, nggak bisa dipakai lagi. Loh gitu Bilal itu ditidurkan di atas pasir yang panas itu. Waktu itu saya membuktikan menaruh ikan asin loh, matang beneran. Iya. Subhanallah, lagi itu orang dulu disiksa begitu. Itu tetap bunyi ahad, ahad, ahad. Istiqomah. Istiqomah. Dan jenengan juga masih bisa istiqomah. Nah. Kadang diuji gak dibelanjani bojo seminggu wis gak muni sayang kok. Karek muni weng ngono ya. Ya, itu ujian semua Bu kepada kita Pak. Yang laki juga begitu, ndak dimasakkan istrinya seminggu nggak enak ngono ya bingung kok. Gak iso istiqomah kadang. Podo Bu, aku ya ngono. Makanya saya ceramain untuk ngajak saya sendiri juga mengingatkan. Ujian. Jadi kalau melihat sejarahnya orang-orang terdahulu, ya Allah, mereka diuji gitu loh masih istiqomah. Kita loh hanya segini. Ujian kita itu tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Nggak seperti orang-orang dulu. Nah kalau kita tahu sejarah itu istiqomah. Kemudian apa lagi untuk menjaga keistiqomahan? Kita harus memahami keutamaan ibadah yang kita lakukan itu apa. Lalu kita tidak melakukan itu nanti resikonya apa? Itu mesti istiqomah. Contoh, orang setelah adzan, di adzan subuh itu, kemudian mau melakukan sholat subuh, itu kan ada sholat 2 rakaat sebelum subuh itu. Apa keutamaannya? Ya, bisa menguasai dunia seisinya. Apa serius sudah? Loh serius itu informasi dari Nabi. Dan Nabi itu apapun yang disampaikan itu wahyu. Tinggal kita mau meyakini atau tidak. Aku iki wis sholat 2 rakaat rutin Ustaz. Sadurunge subuh. Ojo maneh menguasai dunia saisine. Tanah sak cuwil lho gak duwe ngono sampean. Jangan begitu mengukur keutamaan itu. Jenengan tahu rahasianya? Apa yang dimaksud bisa menguasai dunia seisinya itu? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah kenikmatan yang bisa kita nikmati mulai di dunia sampai akhirat. Karena itu. Kadang orang tidak nyadari.
Walaupun secara materi yang kita angan-angan itu tidak tercapai, jenengan bisa istiqomah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu sudah penguasaan dunia dan seisinya. Kenapa? Banyak orang yang tidak bisa menguasai itu. Banyak. Jangan dikira nggak banyak. Ojo maneh 2 rakaat saat durunge subuh. Subuhnya lo hilang itu banyak. Lan jenengan bisa kok. Jadi jangan melihat materi yang kita miliki. Habis itu jenengan diberikan kesehatan, sampai diberikan sakit, kemudian jenengan masih tetap istiqomah bahwa ini semua adalah Allah yang ngatur. Itu sudah bisa menguasai dunia seisinya. Jangan dikira ndak hebat. Lah kalau mengetahui itu mesti istiqomah. Mesti istiqomah. Sedekah subuh walaupun kecil itu juga keutamaannya banyak. Terus bisa istiqomah di situ, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dan kalau mengetahui itu mesti istiqomah. Orang istiqomah karena mengetahui keutamaan itu dicatat oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jenengan lihat di surat Al-Insan ayat 8, 9, 10 insyaallah. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Jenengan lihat modelnya orang kalau melakukan sesuatu itu keutamaannya yang dipikir. Wes nggak terpengaruh dengan yang diberiku, terima kasih apa ndak ngurus, lempeng aja. Coba jangan lihat ayat itu tadi. Mereka orang-orang yang istiqomah itu selalu memberi makan kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada orang yang ditawan dari apa yang masih mereka sukai. Jadi harta, makanan yang dimiliki yang masih disukai itu yang diberikan. Bukan hal yang sudah basi, tapi masih disukai itu yang diberikan. Berarti kalau memberi nasi ya nasi yang kita makan itu sebelum basi. Andai kata ikan pun ikan yang kita makan itu sebelum basi, itu kita berikan kepada orang. Duit yang kita berikan pun duit yang memang itu sebenarnya kita butuhkan, itu yang kita berikan. Lalu apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala kufura wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian ini liwajhillah, hanya mencari ridho Allah, dan itu potensi yang saya ketahui begitu. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian yang kami beri makan ini satu balasan ataupun ucapan terima kasih. Artinya apa? Orang-orang yang beristiqomah melakukan kebaikan itu, kalau itu berhubungan dengan bantuan sosial, yang diberi itu mau terima kasih atau apa wis nggak ngurus. Yang penting saya hanya mencari ridho Allah. Lek basa Gresike gak mutungan. Gak mutungan. Wis terserah sampean wis pokoke apa? Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Saya melakukan ini karena saya itu ada rasa takut pada satu hari di situ tampak wajah-wajah yang terlihat muram karena merasa mendapat kesulitan, yaitu di hari kiamat. Karena orientasinya itu, maka istiqomah dia melakukan kebaikan. Sehingga tidak peduli orang lingkungan mau mengucapkan terima kasih, mau apa nggak peduli, lempeng. Ya kayak jenengan nih loh. Jamaah subuh wis tetangga mau apa, orang mau apa tidak ngurus. Yang penting saya jamaah. Kenapa? Punya pikiran nanti di hari kiamat itu
Banyak orang terlihat di wajahnya itu mereka ini sedih, muram karena sudah terbayang kesulitan. Jenengan tahu rahasianya? Di hari akhir itu tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu menjadi jaminan kita masuk surga. Bisa jadi iya semuanya, bisa jadi hanya sisa sedikit. Dan yang sisa itu adalah kebaikan yang memang kita lakukan karena kita tahu keutamaan dan semuanya orientasi liwajhillah. Hanya itu. Bisa saja sholat kita itu sudah sah secara hukum, yang kita lakukan tidak batal. Tapi karena bisa jadi waktu kita sholat itu ada pikiran yang lain bukan karena Allah, maka pahala sholat itu tidak bisa ikut kita sampai di hari akhir. Bisa jadi haji kita sudah sah secara syar'i, tapi bisa jadi pahalanya gagal. Lalu sisa uang 2.000, yang itu merupakan kebaikan dan itu liwajillah, ikhlas murni. Bisa jadi semua tidak ada jaminan, 2.000 itu menjadi pembela kita di hari akhir. Makanya kalau melakukan kebaikan, niatlah karena Allah. Masuk gitu Ustaz? Iya. Lah kisah pelacur masuk surga itu apa kisahnya? Sholat tahajud? Ndak, orang pelacur ngasakno sholat tahajud. Apakah hajinya? Ndak. Apa? Yang jaminan dia masuk surga karena keikhlasan dia menolong anjing yang kehausan itu. Coba. Sebenarnya kisah-kisah itu adalah kisah inspiratif, menginspirasi kepada kita bagaimana kebaikan itu bisa membela kita. Kalau kita baca banyak dalil, itu banyak orang nanti di hari akhir itu sholatnya tidak jadi jaminan, ini tidak jadi jaminan. Sebenarnya sudah, kalau ditimbang ini kebaikan, ini keburukan, itu yang berat ini keburukannya, jelek ini, kebaikannya loh gitu. Ada riwayat begini, ketika di dalam timbangan itu kejelekannya ini yang jelek berat, kebaikannya ini ke atas karena ringan, itu loh nanti tiba-tiba ada malaikat datang lalu membaca tulisan membawa catatan la ilaha illallah atau membaca catatan subhanallah, diletakkan di kebaikan orang ini bisa jelek. Ketika ditanya kenapa, orang ini amal ibadahnya yang lain tidak jamin, tapi ketika membaca subhanallah la ilaha illallah ikhlas, itu loh diletakkan bisa menjadi berat. Tapi ya jangan dijadikan rumus begini. Wis nek ngono tak la ilaha illallah subhanallah ikhlas, jangan begitu. Maksudnya ini adalah menginspirasi kebaikan sekecil apapun ikhlaskan karena Allah. Bisa jadi itu adalah penyebab kita masuk surga. Begitu. Lalu jangan sampai dalam hidup kita itu didominasi oleh mendolimi orang lain. Hati-hati. Sebanyak apapun, sebesar apapun pahala, jadi sebanyak apapun amal soleh, sebesar apapun pahala dari amal soleh itu, lalu nanti kita bawa ke akhirat, lalu kita punya kedoliman terhadap orang, itu habis Bu, habis. Saya agak keluar dari istiqomah sedikit, tapi ini ada korelasinya, ada hubungannya. Bagaimana nanti menjaga keistiqomahan itu dan nanti pahalanya bisa sampai kepada kita. Itu ada hadis panjang yang terkenal dengan hadis muflis itu, hadis bangkrut itu. Kan Rasulullah tanya kepada sahabatnya, kamu tahu enggak, kalian tahu enggak siapa orang bangkrut itu? Manil muflis, siapa yang bangkrut?
Nah para sahabat, yus kayak kita lah pikirannya, sama-sama manusianya. Dikira orang bangkrut itu modalnya habis. Makanya sahabat bilang apa? Qalu al-muflisu fina man la mata alahu wala dirhama. Orang yang bangkrut di antara kita itu ya orang yang sudah asetnya habis dan nggak punya rupiah pun, itu bangkrut ya Rasul. Jawab Rasulullah, keliru gitu. Jadi orang yang bangkrut itu al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisyami wasadaqati wal haji wal umrati, macam-macam. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dan seterusnya, hadisnya panjang itu. Jadi kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umat saya itu nanti di hari akhir itu dia membawa pahala sholat, membawa pahala haji, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah. Tapi di balik itu juga waktu hidupnya dia biasa memfitnah ini, memukul ini, memakan harta ini, pernah membunuh ini. Apa yang terjadi? Maka kebaikannya itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Jika kebaikannya sudah habis, kejelekan orang yang dizalimi itu diambil diberikan kepada dia. Apa yang terjadi? Maka total kebaikannya tidak ada, ujung-ujungnya dilemparkan ke neraka. Oleh karena itu, di antara menjaga keistiqomahan, kebaikan harus kita lakukan, tapi hati-hati dengan hak orang lain. Makanya istighfar itu bisa ampuh ketika dosa yang kita lakukan itu dosa antara kita dengan Allah. Tapi kalau dosa ada unsurnya dengan sesama manusia, itu nggak ampuh istighfar itu. Kenapa? Allah masih menunggu apakah orang yang kita sakiti itu mau memaafkan atau tidak. Di hari akhir itu begitu. Kalau jenengan baca hadis panjang itu kan orang yaumul hisab itu kayak ngurus SIM nek ilustrasi saya. Pertama ke psikologi dulu, habis itu ke kesehatan, habis lagi itu toh meja sana meja sana. Nah di hari akhir itu ada 7 meja atau 6 meja. Meja pertama ditanya, sholat sampean ya opo? Los beres, berangkat. Pindah meja kedua, haji sampean ya opo? Beres. Pindah meja ketiga, umroh sampean ya opo? Beres. Pindah meja 4, puasa sampean gimana? Beres. Pindah meja 5, zakat sampean gimana? Beres. Terakhir meja ke-7, paling akhir, apa? Sampean punya urusan dengan orang lain atau tidak? Dan itu diletakkan di meja ke-7 paling akhir. Kenapa? Yang meja 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu urusan jenengan, urusan kita, saya dengan jenengan sama Allah. Andai kata ada kekurangan, Allah langsung tak maafkan karena ini bukan dosa syirik. Tapi meja ke-7 ini ada hubungannya dengan hak orang lain. Kata Allah, urusan dulu dengan yang kamu permasalahkan itu. Kamu punya masalah urusan, kamu dimaafkan atau tidak? Lek enggak ya urusan dia haknya. Sekarang sudah apa ya, peradilan terakhir. Begitu. Sehingga pahala yang tadinya los mentok di meja ke-7. Kalau orang yang kita zalim itu tidak terima, kebaikan dari meja 1, 2, 3, 4, 5, 6 diberikan ke sini. Coba. Maka nek sampean ngerasa didolimi kok ojo sedih-sedih. Ustadz, kita hidup di negeri ini kok selalu didolimi. Ya tetap dinasihati tapi nggak usah sedih apa. Sing dolimi kalau kebaikannya pindah kabeh. Makanya mohon maaf Pak Yai Agus, saya pernah ditanya gini, Ustadz, umroh, ada orang umroh, tapi uangnya itu uang hasil nggak bagus lah Ustadz, wis mbo sampean tafsiri dhewe. Umroh sah apa ndak Ustadz? Iki lek didelok teko syarat rukune umroh komplit. Tak jawab sah. Lah kok iso iya sah?
Terus pahala Ustaz lah, pahala iki iso pindah. Kalau uang itu hasil dari mendolimi orang, pahala umrohnya itu pindah. Jadi lek duit sampean ge umroh wis meneng wae. Paling DM oleh kunjungan tok. Engko pahala pindah nang sampean, lapo sampean repot-repot. Wis tak pokoke urip do Indonesia kewenak tok aku nek ngarani. Masih rame jare didolimi aku tewenang ae. Lek memang bener-bener didolimi sing istiqomah ku aku, pahala saya istiqomah nang aku. Apa sampean susah-susah? Tenang nyantai. Itu loh. Nah, ketika orang memahami begitu mesti istiqomah. Iki keutamaannya gini, pahalanya gini, istiqomah. Gitu. Nah, oleh karena itu dari kajian ini, kalau kita memahami semua, insya Allah kita bisa jadi orang yang istiqomah. Sudahlah pokoknya kebaikan sekecil apapun istiqomahkan. Dan semua itu niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa selalu istiqomah. Dan segala amal soleh kita sekecil apapun itu karena mencari ridho Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesulitan yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan diberi kemudahan, dan kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dalam rangka menghapus dosa kita. Kita tutup dengan doa, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la dainan illa qadaita, wa la hamman illa farajta, wa la aiban illa satarta, wa la maridun illa syafaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita wa yasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.